Contoh misalnya kebakaran, berarti kan kita harus bangun ulang rumahnya, harus mengisi lagi dari awal. Nah itu kan kerugiannya sangat gede banget ya. Lebih baik aku gontok-gontokan di depan, istilahnya. Yeay. Hari ini kita tinggi Kali ini jawabannya nomor 3 kita mes. Yeay. Halo guys, welcome to my channel dengan Steven di sini. Ria di sini. Kita akan selalu memberikan inspirasi Dan motivasi. supaya kita semua jadi lebih baik. Nah, guys, kali ini kita mau bahas tentang ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa keraguan yang mengenai waktu mau beli asuransi. Nah, nanti kita akan bacain ya Ria ya, apa yang tanggapan dari kita berdua itu semoga akan menginspirasi kalian dan membuat kalian jadi lebih yakin memutuskan untuk beli asuransi atau menolak asuransi. Intinya itu sebenarnya jadi lebih paham ya tentang asuransi itu seperti apa ya. Nah, bener banget. Karena kan kemarin udah banyak nih chat yang masuk, DM yang masuk juga nih tentang seputar keberatan di seputar asuransi itu seperti apa. Dan ini jawabannya itu adalah dari masing-masing opini kita. Dari Jadi, masing-masing. jawabannya bisa berbeda. Dan kembali lagi ini adalah tergantung dari teman-teman. Semoga jawabannya ini bisa sebagai pertimbangan dalam memutuskan membeli asuransi atau menolak asuransi ya. Tapi teman-teman jangan lupa sebelum tonton video ini subscribe dulu karena subscribe itu Klik gratis. lonceng yang ada di bawah. Klik loncengnya ya. Aku bacain. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana sih caranya milih asuransi? Nah, Oke, Steve dulu deh. Gimana? Aku yang jawab dulu ya. Iya. Oke. Nah, jawaban yang pertama menurut versi gue. Nah, yang pertama bagaimana memilih asuransi itu adalah perusahaannya. Kita harus memilih perusahaan yang kuat secara keuangan. Nah, bagaimana cara ngecek perusahaan asuransi ini kuat atau enggak? Salah satunya adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaan asuransi. Nah, paling gampang itu cek yang namanya risk based capital. Bilang tuh kesehatan keuangan perusahaan asuransi itu sendiri ya? Ya, betul. Nah, risk based capital sendiri atau kita bilang namanya RBC. RBC sendiri di Indonesia itu standar pemerintah itu mewajibkan minimal di angka 120%. Nah, kalau sudah di atas 120%, artinya memang perusahaan asuransi ini punya keuangan yang sehat. Jadi salah satu cara yang pertama untuk kita bisa memilih asuransi dengan cara mempertimbangkan perusahaan asuransinya. Nah, sekarang cara yang kedua yaitu dengan membandingkan produk asuransi. Teman-teman bisa minta dari 3 perusahaan asuransi yang berbeda. Misalnya teman-teman mau beli asuransi kesehatan. Nah, teman-teman bisa milih dari minta penawaran dari 3 perusahaan yang berbeda. Nah, dari situ teman-teman bisa bandingin baik dari segi manfaatnya maupun dari segi preminya. Mana yang lebih nyaman buat teman-teman, mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi boleh ya kita compare banyak perusahaan asuransi itu nggak apa-apa ya sebelum kita memilih asuransi tadi. Kalau ya? saya biasanya sarankan hanya maksimal 3, karena 3 aja ini sudah pusing. Apalagi kalau misalnya nanti minta dari 10 penawaran minta 10 penawaran dari perusahaan yang berbeda-beda. Nah, Mungkin berarti 3 itu adalah perusahaan yang terbaik ya menurut betul, teman-teman ya? menurut teman-teman setelah dicek ya yang pertama tadi ya perusahaannya oke enggak, yang kedua adalah produknya sesuai dengan kebutuhan kita, dengan budgetnya atau enggak. Nah, sekarang cara yang ketiga yang adalah dari segi financial advisor-nya. Teman-teman pastiin memilih financial advisor yang teman-teman bisa percayai. Jadi bukan karena hubungan atau karena teman-teman lagi dikejar-kejar nih terus teman-teman akhirnya memutuskan beli, no, jangan. Tapi pastiin financial advisor ini bisa kita percaya karena financial advisor ini akan menjadi partnernya kita, akan menjadi rekan kita dalam mengurus masalah tentang seputar asuransi kita baik itu nanti secara klaim dan maupun untuk kedepannya. Jadi kalau bisa dibilang tuh jangka panjang ya, seumur hidup ya. Jangka panjang, seumur hidup kita di asuransi. Karena kan kita sebagai financial advisor juga nggak tahu. Tapi pada prinsipnya selama financial advisor itu masih ada di perusahaan tersebut, teman-teman bisa minta tolong kok bantuannya mereka. Itu tips jawaban dari cara memilih asuransi versi Steven. Sekarang versinya Ria. Oke. Nah, kalau tadi kan udah dipilih nih seputar perusahaan asuransi yang bagus yang seperti apa, yang dari kesehatan keuangan sendiri juga. Memang itu penting banget sih teman-teman karena kan kesehatan keuangan juga berpengaruh sama pembayaran klaim juga kan. Jangan sampai kita pilih perusahaan asuransi yang track recordnya kurang bagus seperti itu dalam pembayaran klaim kan, karena itu akan berpengaruh dengan kita ke depannya juga. Tapi kalau menurut aku pribadi nih ya, pertama adalah ketika kita mau milih perusahaan asuransi itu
berdasarkan dengan kebutuhan kamu dulu. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena apa? Pemilihan asuransi yang tidak berdasarkan kebutuhan, jatuhnya pada saat nanti nih, kemudian hari keuangan kita lagi down, atau misalnya nih kita lagi ada banyak pengeluaran yang harus diprioritaskan, biasanya kalau kita nggak tahu nih asuransi ini sangat diperlukan sama kita akan korbanin dulu nih asuransi ini. Istilahnya apa kalau kita bilang tuh asuransinya akan diputus dulu nih kayak gitu. Jadi itu sangat sayang banget karena kan kita nggak tahu nih kebutuhan tadi itu kan. Jadi yang pertama adalah pastikan asuransi itu tadi sesuai dengan kebutuhan dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan budget yang sesuai dengan budget kita. Yang teman-teman sudah anggarkan ya seperti itu. Itu sih kalau dari aku. Versinya Ria. Nah, sekarang sudah kejawabkan bagaimana tips cara memilih produk asuransi yang sesuai dengan kita. Sekarang pertanyaannya masuk yang kedua. Yap. Kak, apa asuransi apa yang cocok buat aku? Nah, menurut Ria nih, apa jawabannya? Asuransi apa yang cocok buat teman-teman nih? Viewer di sini. Aku sih kalau aku pribadi, menurut aku asuransi yang cocok itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan, balik lagi ya tadi ya, sesuai dengan kebutuhan. Kita seorang karyawan baru gitu ya, terus tapi kita di cover sama perusahaan kita. Nah terus sama perusahaan tadi itu di cover sama asuransi kesehatan. Otomatis kan kita nggak perlu yang namanya asuransi kesehatan. Tapi yang namanya karyawan kan itu kan kita ada yang namanya resikonya juga ya. Kalau misalnya terjadi resiko tiba-tiba, kemudian kita nggak bisa lagi bekerja, otomatis kita akan berpotensi untuk kehilangan income. Itu bisa jadi kita memilih produk asuransi yaitu perlindungan untuk penghasilan. Nah, oke. Sekarang kalau dari Kostip sendiri gimana? Aku mau jawab versinya Steven. Nah, asuransi sendiri di Indonesia itu ada dua, asuransi kerugian dan juga asuransi individu atau asuransi jiwa. Nah, contohnya misalnya gini, teman-teman punya mobil nih, teman-teman bisa asuransiin kalau sampai mobilnya nabrak, artinya ada risiko yang harus ditanggung, yaitu perbaikannya. Nah, perbaikannya yang harusnya kita tanggung sendiri, tapi itu bisa diasuransikan. Nah, kalau teman-teman punya mobil, teman-teman bisa pikirkan apakah perlu asuransi yang namanya asuransi mobil. Terus juga teman-teman mungkin punya rumah ya. Nah, kalau rumah kira-kira risikonya apa? Bisa gempa, bisa banjir, atau kerusuhan, atau huru-hara, nah bahkan kebakaran ya. Nah, itu bisa diasuransikan juga. Kalau sampai ada kejadian-kejadian seperti itu bisa diasuransikan. Yang harusnya contoh misalnya kebakaran. Berarti kan kita harus membangun ulang rumahnya, harus mengisi lagi dari awal. Nah, itu kan kerugiannya sangat gede banget ya. Nah, teman-teman bisa mengalihkan risiko itu kepada perusahaan asuransi. Jadi pada saat terjadi risiko kebakaran, maka nanti akan diganti rugi oleh perusahaan asuransinya. Nah, itu untuk asuransi kerugian, salah beberapa contoh ya. Kemudian untuk asuransi individu atau asuransi jiwa, teman-teman bisa lihat resikonya apa. Yang pertama, kalau meninggal terlalu cepat, artinya kita butuh yang namanya asuransi jiwa karena kita mungkin punya tanggungan. Kemudian asuransi kesehatan, kita punya resikonya apa? Resikonya kalau sakit, apalagi kondisi seperti sekarang ya, ada virus COVID-19 di mana-mana. Kita takut nih kalau misalnya kena COVID, ternyata biayanya kan mahal banget, bahkan sampai puluhan ratusan juta. Nah, resiko itu mau dialihkan ke perusahaan asuransinya. Nah, kalau memang teman-teman dirasa perlu ambil untuk asuransi kesehatan, teman-teman bisa beli kok asuransi kesehatan. Nah, yang misalnya contoh lagi asuransi sakit kritis. Nah, kalau resikonya apa? Kalau sampai sakit kritis, kita nggak bisa kerja nih. Kalau kita nggak bisa kerja, siapa yang ngasih penghasilan kita? Nah, teman-teman sedangkan terus jalan ya. Nah, biaya hidup terus jalan kan. Berarti kan kita butuh penghasilan nih. Nah, itu kita bisa alihkan ke perusahaan asuransi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, asuransi apa yang cocok buat teman-teman, buat kita semua, kita mesti cek risiko apa yang akan kita hadapin ke depan. Nah, itu baru kita akan milih produk asuransi apa yang sesuai dengan risiko tersebut. Jawaban saya sih begitu, Ria. Oke, itu yang nomor 2 tadi itu nomor ya. 2. Jadi memang berdasarkan dengan profil risiko tadi itu dan disesuaikan dengan kebutuhan ya intinya. Betul. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Pertanyaannya adalah, aku bingung nih beli asuransi si A apa si B ya. Ini berarti terkait sama agennya ya? Pilih dia atau aku, pilih aku atau aku. Oh, pilih aku, apa dia? Nah, jadi kadang-kadang kita ngerasa kayak, aduh nggak enak nih, satunya saudaraku, satunya teman baik aku. Nah, aku bingung kan? Milihnya mana gitu ya. Nah, tips dari aku dulu ya, boleh ya?
Kalau aku sih gini sebenarnya. Ini versinya Ria. Versi aku. Jadi aku gini biasanya. Pilih asuransi itu nggak masalah sih sama agent apapun, tapi satu poin yang teman-teman harus tahu adalah teman-teman harus tahu dulu produknya. Yeah. Nah, dari cara si agent tadi itu atau financial advisor tadi itu menjelaskan produk itu tadi, kelebihannya, kekurangannya harus transparan di awal gitu. Karena aku penganut prinsip yang lebih baik aku di gontok-gontokan di depan, istilahnya istilahnya aku lebih baik tuh aku tahu buruk-buruknya di depan daripada aku taunya di belakangan, karena itu akan sangat berpengaruh pada saat nanti kita klaim ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, istilahnya ada financial advisor yang menjelaskan itu sampai sedetail-detailnya, itu lebih bagus daripada kita jelasin cuman bagus-bagusnya aja gitu. Jadi jangan pilih asuransi berdasarkan karena hubungan. Iya betul, gitu. betul. Jadi lebih baik karena tadi kita udah paham produknya dan kita butuh banget memang produk itu untuk kita karena sesuai dengan profil resiko kita. Karena jatuhnya itu akan jauh lebih bermanfaat. Itu versinya Ria. Sekarang versi aku. Sekarang versinya Steven gitu. Nah, memilih seorang financial advisor itu sama halnya kayak kita memilih dokter siapa yang akan mendiagnosa penyakit kita dan dan pengobatan apa yang harus kita jalanin. Nah, jadi kita nggak bisa yang namanya kalau kita sakit kita ke dokter karena hubungan, tapi kita ke dokter yang memang kita pilih, kita yang bisa percaya nih siapa yang berkompeten untuk mendiagnosa kita dan bagaimana treatment pengobatan yang untuk kita. Jadi memilih financial advisor itu sama halnya kayak kita lagi milih dokter. Jadi bukan berdasarkan hubungan, tapi berdasarkan profesionalisme dan berdasarkan memang kinerjanya bagus gitu. Itu yang kita pilih gitu ya. Berarti jawabannya kita match. Kita match. Dan pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan keempat. Oke, aku yang bacain ya. Ya, oke. Pengen beli asuransi tapi belum ada budgetnya karena yang bacain saya berarti yang jawab Ria duluan. Oke, kalau aku ya biasanya kalau misalnya belum ada budgetnya itu sih aku mending kalian breakdown dulu keuangan kalian gimana, pengeluaran kalian dilihat dulu nih, di list dulu nih setiap bulan tuh misalnya kalian punya pendapatan berapa, terus pengeluaran yang wajib apa-apa aja. Karena biasanya di dalam pengeluaran itu terselip yang namanya biaya pengeluaran yang tidak terduga. Kayak contoh misalnya ya, sekarang kan banyak banget online nih, kita kepancing promo dikit aja tuh bisa flash sale, isi saldo, tiba-tiba tuh sebenarnya nggak ada budget ke situ, kita arahin ke situ. Kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak contoh teman-teman bilang nggak ada budget, di breakdown dulu sih. Bisa jadi teman-teman itu nggak ada budget karena teman-teman nggak bisa menentukan yang namanya skala prioritas dulu nih. Kebutuhan pokok yang mana, kebutuhan tersier yang mana, istilahnya semuanya campur aduk jadi satu. Jadi alhasil adalah pengeluaran teman-teman semuanya tuh kayaknya duitnya ya udah habis gitu aja, nggak ada disisipin buat ke asuransi kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh sebenarnya bisa menyisipkan untuk asuransi, tinggal di list lagi tuh prioritasnya kembali mana. Oke, berdasarkan pengeluaran ya. Oke, nah itu versinya Ria. Itu versi aku. Versi Steven, kita harus cek yang namanya pengeluaran kita. Coba dicek lagi pencatatan teman-teman. Teman-teman punya pencatatan pengeluaran nggak sih? Selama ini kalau misalnya teman-teman biaya bulanan setiap harinya itu dicatat nggak? Jangan-jangan kita nggak punya budget karena kita nggak tahu sebenarnya kita punya budget atau enggak. Jadi kita cuman asal jawab aja, aku nggak punya budget. Ternyata kita aja nggak pernah melakukan yang namanya pencatatan keuangan. Jadi uang kita ini keluar kemana aja kita nggak pernah tahu. Pos-posnya tuh nggak tahu. Gitu Pos-posnya kita nggak tahu gitu kemana aja. Jadi sebenarnya untuk tabungan berapa, investasi berapa, asuransi berapa, untuk biaya makan kita lost control ya. Semua lost control. Itu yang bikin biasanya kita bilang nggak ada budget. Nah, karena sebenarnya masalahnya bukan di budgetnya, tapi di cara kita mengelola keuangan. Jangan-jangan kita lebih banyak pengeluaran untuk seperti biaya nongkrong kita, terus kemudian untuk uang liburan kita, terus mungkin ganti handphone kayaknya itu akan jadi lebih prioritas gitu ya, benar. ketimbang kita menyisihkan buat tabungan, menyisihkan buat investasi, atau menyisihkan buat asuransi, beli sepeda yang harganya belasan juta, ada yang sampai puluhan juta. Karena itu jadi prioritas gitu ya. Karena
karena tren. Nah, itu yang mesti jadi pertimbangan. Nah, kalau misalnya kondisi keuangan kita kalau kondisi keuangan teman-teman masih morat-marit, masih kacau, nggak tahu kondisinya defisit atau surplus, nggak tahu ternyata cicilan utang kartu kreditnya itu semakin lama semakin membengkak gitu ya. Artinya teman-teman mesti belajar dulu yang namanya mengelola keuangan. Nah, aku bisa menyarankan kalian, aku akan referensiin, teman-teman bisa ikut kelas mentoring keuangan dari Beruang Cerdas. Aku akan kasih di sini Instagramnya dan juga YouTube channelnya juga ada, websitenya nanti aku kasih di sini ya. Ya, itu bermanfaat sih teman-teman. Sangat bermanfaat ya, karena aku pribadi banyak tertolong untuk merubah cara mengelola keuangan itu sejak aku ikut kelas yang namanya mentoring keuangan dari Beruang Cerdas. Nah, jadi aku mau referensiin ke teman-teman supaya bisa belajar mengelola keuangan. Setelah itu baru kita putuskan. Kalau kita tahu pengeluarannya apa aja, kita akan tahu pos mana yang kita bisa lebih hemat supaya kita bisa beli yang namanya proteksi atau asuransi. Itu jawaban versi Steven. Jadi harus tahu pos keuangannya kemana dan belajar mengelola keuangan. Betul. Poin pertama adalah tadi ya, belajar pengelolaan keuangan dulu nih, supaya bisa menentukan budget. Oke. Pertanyaan kelima. Kita sama nggak yang keempat ini? Sebenarnya sama sih. Sama ya, keempat kita sama ya. Belajar mengelola keuangan dan tahu budgetnya. Oke. Sekarang yang kelima. Kelima aku yang bacain ya. Sudah ada asuransi dari kantor. Emang masih perlu ya beli asuransi lagi kalau udah punya dari kantor? Yang jawab. Jawab aku. Iya dong. Bacain. Udah ada asuransi dari kantor, kenapa mesti beli lagi ya? Oke. Nah, banyak juga yang berpikir hal yang seperti ini ya. Jadi udah ada asuransi, kenapa harus beli lagi gitu ya? Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih ke teman-teman gitu. Apakah teman-teman mau bekerja seumur hidup di perusahaan tersebut? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kecuali perusahaannya punya dia sendiri ya. Ya, kecuali perusahaannya punya sendiri. Jadi bisa seumur hidup sampai tua, sampai nggak ada istilah kata pensiun. Nah, berarti asuransi dari perusahaan akan cover terus ya. Nah, padahal asuransi kesehatan dari kantor itu maksimal usianya cuma sampai 55 atau 60 tahun. Itu udah maksimal, nggak bisa diperpanjang. Jadi pertanyaan, setelah itu gimana? Bukankah kita pada saat usia 60, di atas 60 kita lagi butuh-butuhnya asuransi kesehatan? Ya. Karena kondisi badan kita udah mulai menurun nih. Dan di situ malah berpotensi untuk resiko penyakit timbul ya. Nah, bener banget. Padahal pas kita butuh asuransi, kita sudah nggak bisa kerja lagi di perusahaan tersebut. Pas asuransi udah habis. Ya, bener. Itu yang pertanyaan pertama buat teman-teman, masalah asuransi kesehatan karyawan. Sekarang pertanyaan yang kedua buat teman-teman. Nah, seandainya seorang karyawan ini didiagnosa dengan penyakit yang berat, contohnya tiba-tiba kena jantung nih, kan bisa nih usia 35 seorang karyawan bisa kena jantung kan gitu. Bukan berarti kita karyawan kita bebas jantung loh ya. Nah, tiba-tiba jantung kan kalau udah mau audit ya. Jantung kan kalau mau akhir bulan karena dikejar-kejar target ya. Betul. Nah, kalau misalnya kondisi kena sakit berat nih, tiba-tiba kena serangan jantung atau kena cancer nih. Jadi pertanyaan, emang perusahaan masih mau mempekerjakan seorang karyawan yang terkena resiko seperti itu? Ya, kalau udah nggak produktif, seorang karyawan nggak produktif, artinya dari perusahaan juga sorry to say ya harus say goodbye gitu ya sama seorang karyawan ini. Nah, menurut teman-teman, kalau ada yang karyawan seperti ini, kira-kira butuh asuransi kesehatan sendiri nggak? Nah, semoga dengan pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan buat teman-teman. Apakah kalau aku udah punya asuransi kesehatan, aku perlu ambil sendiri atau enggak? Atau cuma ngandalin yang dari kantor? Nah, sekarang aku juga mau bilang yang namanya resiko. Itu kan tadi untuk resiko sakit. Nah, sekarang kalau seorang karyawan bisa meninggal nggak dalam waktu cepat? Bisa. Kita nggak tahu kan usia kita sampai berapa. Bisa meninggal terlalu cepat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau meninggal terlalu cepat, gimana dengan anak istrinya? Otomatis meninggalkan beban biaya hidup. Nah, biaya hidup mereka kan tetap terus jalan ya. Nah, mungkin asuransi kesehatan udah di cover dari kantor gitu. Tapi kan berhenti pada saat berhenti gitu ya. Kan? Terus keluarganya gimana? Biaya hidupnya keluarga gimana gitu ya. Berarti mungkin kesehatan oke lah, misalnya kita nggak mau beli dong asuransi kesehatan, nanti double asuransi juga nggak cover kok gitu. Oke, sekarang jadi pertanyaan, butuh asuransi jiwa nggak? Nah, kalau memang itu dirasa butuh, ya teman-teman bisa ambil yang namanya asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis untuk menggantikan income kalau kita kondisi sakit kritis. Itu jawaban versi Steven. Pertanyaan yang belum jawab. Oke. Ria mesti jawab aku dia. jawab dulu ya. Nah, kalau aku pribadi sih ini ya mikirnya,
karena aku juga berangkat jadi karyawan ya. Ya. Aku berpikir gini, karyawan itu kan ada yang namanya masa produktif dan tidak produktif ya. Ketika kita masih produktif, dianggap sama perusahaan kita masih bisa kasih profit buat perusahaan, kita akan tetap di cover pastinya. Tapi di pertengahan jalan, nggak usah deh sampai pensiun, di pertengahan jalan misalnya baru kita berapa puluh tahun di kantor, kita tiba-tiba terkena resiko yang namanya resiko hidup, yaitu sakit kritis contoh. Perusahaan mana yang sekarang ini mau nerima karyawannya, masih mau ngasih gaji karyawannya dengan kondisi karyawannya istilahnya berobat terus-menerus? Karena kalau kita udah kena sakit kritis, otomatis kan berobat terus-menerus kan? Ya, betul. Nah, otomatis kan di situ perusahaan juga udah mikir kan, pastinya dia punya yang namanya second plan, yaitu menggantikan posisi kita dengan karyawan yang lebih berkompeten. Lebih produktif ya. Mungkin lebih muda, lebih produktif Iya, lagi, benar. lebih pintar lagi. Jadi istilahnya posisi kita untuk di perusahaan bisa kapan aja digantikan, tapi Iya. posisi kita di keluarga kita itu tidak bisa tergantikan. Bener banget. Di situ makanya teman-teman perlu lagi tanya sama diri teman-teman masing-masing. Kalau misalnya posisi teman-teman nggak bisa tergantikan di keluarga teman-teman, pastinya teman-teman harusnya butuh asuransi. Yes. Yaitu satu mungkin asuransi perlindungan penghasilan dulu, itu atau mungkin asuransi ditambah dengan asuransi kesehatan. Ya. Tapi kalau teman-teman posisinya mau digantikan dengan orang lain, kapanpun di posisi keluarga teman-teman, ya monggo. Kalau untuk nggak beli asuransi juga nggak masalah, gitu. Tapi siap-siap nih, posisi teman-teman akan digantikan sama bapak lain kayak yang channel sebelumnya, ya kan? Ingat bapak lain. Tapi yang pastinya itu tadi sih, karena kita nggak tahu kita masih sehat terus apa enggak, kita tetap yang namanya asuransi meskipun kita saat ini di cover sama perusahaan kita. Oke, yeay. Jadi jawaban kita hampir match ya? Hampir sama. Hampir sama. Alhamdulillah 3-3 ya jawaban kita hampir mirip ya. Iya, oke. Lanjut. Terus sekarang ke 6. sudah punya asuransi dibeliin orang tua. Nah, buat anak-anak yang teman-teman yang masih muda udah dibeliin asuransi buat dari orang tuanya tapi nggak tahu manfaatnya apa. Nah, sekarang Ria kasih Oke. jawaban. Satu, teman-teman bersyukur loh teman-teman orang tuanya mau beliin asuransinya teman-teman. Karena aku sendiri aku beli sendiri. Yeay, aku beli sendiri. Kita adalah golongan yang beli sendiri. Nah, jadi teman-teman yang satu, yang pertama adalah teman-teman bersyukur dulu. Yang kedua, cara bersyukurnya teman-teman adalah dengan teman-teman harusnya belajar apa sih poin-poin yang asuransinya teman-teman tuh dibeliin sama orang tuanya teman-teman. Karena jangan sampai kita punya asuransi, kita nggak tahu produknya apa, kita nggak tahu manfaatnya apa. Pada saat kita klaim, ternyata produk yang mau diklaimkan itu tidak ada di manfaat polis tadi itu. Ya. Pas butuh mau pakai ternyata nggak bisa ya. Ya, alhasil teman-teman yang nanti adanya kecewa. Kecewa kembali lagi menyalahkan siapa? Pasti agent insurance atau perusahaan Produk asuransi. asuransinya. Padahal sebenarnya ada peran serta kita juga untuk tahu yang namanya manfaat produk asuransi tadi itu. Meskipun kita udah dibayarin nih sama orang tua. Ya, betul. Ya, oke lah ya, istilahnya udah itu urusan mamaku, urusan papaku kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya ada peran serta kita juga karena apa? Yang namanya orang tua membelikan asuransi rata-rata pada saat anaknya belum bisa bekerja. Ketika teman-teman udah bisa bekerja, otomatis asuransi tadi akan berpindah tangan ke teman-teman. Nah, jadi Harusnya pindah tangan ya, pemegang polisnya pun juga harusnya bisa dipindah ya. betul, biasanya kan di usia 22 tahun atau Ya. 18 tahun kalau misalnya udah menikah kan, itu baru bisa pegang polis kayak gitu. Jadi teman-teman wajib tahu komposisi polisnya apa aja supaya teman-teman pada saat nanti mau klaim teman-teman tahu gitu. Yeay, oke sekarang Sekarang itu aja. Sekarang jawaban versi Steven ya. Jawaban versi gue, aku mau tanya dulu nih. Teman-teman pernah nanyain nggak sih manfaat yang dibeliin asuransinya dari orang tua itu manfaatnya apa aja? Coba tanya deh ke orang tuanya. Mah, Pah, asuransiku itu manfaatnya apa aja? Jangan-jangan mereka juga nggak tahu manfaatnya apa. Karena kebanyakan kan orang beli asuransi itu kan karena ditawarin, habis itu mereka kan beli kan. Tapi mereka sendiri pun sebenarnya nggak tahu manfaatnya apa. ya. Nah, sekarang teman-teman kalau mau beli handphone, teman-teman ngecek nggak sih spesifikasinya, kameranya berapa mega, baterainya berapa mAh, terus kemudian handphone ini fast charging atau enggak. Nah, teman-teman milenial seusia kita ini kan mesti detail banget ya masalah handphone ya. Nah, tapi kenapa kok ini nggak ditanyain untuk masalah produk asuransinya? Itu kita bisa melakukan hal yang sama, kita bisa tanya dengan detail. Kalau kita sakit, kita di covernya apa aja, biaya pengobatannya berapa, kunjungannya sekali kita kunjungan, kita punya plafon berapa, jatahnya berapa, kita bisa tanyain kok.
Nah, itu pesan dari aku kalau teman-teman sudah punya asuransi dibeliin sama orang tuanya, teman-teman mesti cek manfaatnya apa, kemudian benefitnya sampai segede apa, supaya jangan sampai kayak yang dia tadi bilang, jangan sampai nyesel di kemudian hari. Itu sih dari aku. Gak ada kecewa, trauma, ya kan? Oke. Oh iya, iya. Guys, di sesi Q&A kali ini terima kasih ada 6 pertanyaan yang kita udah jawab. Semoga tanggapan-tanggapan kita, jawaban kita ini Ya. semoga bermanfaat dan menginspirasi. Bisa membantu teman-teman Bisa dalam membantu teman-teman. menentukan pemilihan asuransi yang terbaik buat teman-teman. Yang terbaik gitu. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe DM kita di Instagram, masing-masing. like dan share video ini. Kita berdoa dan berharap semoga kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam pekerjaan kita semua. Dan Selain itu teman-teman, semoga dengan adanya channel ini teman-teman jadi lebih cerdas finansial. Dan punya hidup yang jadi Lebih lebih baik. See you. Tapi emang udah mau berkira ya, misalnya buka sendiri sebulannya iso dapat sekian. Wes sebelum mutus ke bukai persiapanmu kira-kira berapa lama, Mas? Lama mas. Oh, kayaknya memang sudah persiapan. Iya, aku beli alat-alat yang sama modal hitung-hitung, tanya-tanya, sewa-sewa itu. Pokoknya kalau ada tempat sih disewakan tak foto, nanti tak bisnis porang itu loh, tanaman porang. Nah, udah jadi kan.